pengertian. Dalam Islam, kesetaraan gender dipahami sebagai bentuk keadilan antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh hak dan kewajiban sesuai fitrah dan tanggung jawab masing-masing. Islam mengakui bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan dari satu jiwa sesuai dengan surat An-Nisa ayat 1 dan memiliki derajat yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakan hanyalah ketakwaannya seperti surat Al-Hujurat ayat 13. Sedangkan dalam perspektif Islam, kekerasan seksual adalah segala bentuk pemaksaan atau perbuatan yang melanggar kehormatan dan kesucian seseorang dalam konteks hubungan seksual, baik secara fisik maupun verbal. Tindakan seperti pemerkosaan, pelecehan seksual maupun eksploitasi seksual termasuk ke dalam kategori kezoliman yang dilarang keras dalam Islam. Slide selanjutnya yaitu tujuan, yaitu menganalisis pandangan Islam terhadap konsep kesetaraan gender dan kekerasan seksual baik dalam kehidupan sosial, keluarga maupun ruang publik berdasarkan Al-Quran dan hadis. Pembahasan yang pertama, perspektif Islam dalam menangani kesetaraan gender. Kata gender berasal dari bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin, sedangkan dalam Webster New World Definition yang berarti perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender adalah kondisi di mana setiap individu mendapatkan hak kesempatan yang sama tanpa diskriminasi. Gender mencakup perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam nilai dan perilaku sosial. Bukan hanya jenis kelamin biologis, Islam juga mengakui kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam hal kedudukan, tanggung jawab, dan hak sebagai hamba Allah. Selanjutnya dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 dan Quran Surat Al-Ahzab ayat 35 menyatakan bahwa kemuliaan seseorang di sisi Allah itu dilihat dari ketakwaan, bukan dari jenis kelamin atau asal-usul, dan laki-laki maupun perempuan sejajar dalam keimanan, amal ibadah, dan ganjaran dari Allah. Laki-laki dan perempuan memiliki amanah sebagai khalifah dan akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Yang kedua, perspektif Islam dalam kekerasan seksual. Islam memandang kekerasan seksual ini sebagai dosa besar dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Tindakan ini merusak kehormatan dan keamanan korban, serta wajib dihukum sesuai dengan syariat. Lalu, Islam mengharamkan segala bentuk kekerasan dan penindasan termasuk kejahatan seksual. Islam memandangnya sebagai perbuatan tercela yang melanggar kehormatan dan martabat manusia. Islam melindungi perempuan dari pelecehan melalui pelaksanaan aturan-aturan dalam Al-Quran, seperti Quran Surat An-Nur ayat 30 dan 31, di mana perintah menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan bagi laki-laki dan perempuan. Dalam hadis Nabi menyatakan bahwasanya betapa beratnya dosa perbuatan cabul terhadap non-mahram. Dari riwayat-riwayat Nabi itulah dapat disimpulkan bahwa kekerasan seksual adalah tindakan yang diharamkan dalam Islam. Nah, poin selanjutnya yang dibahas yaitu perspektif Islam dalam kekerasan berbasis gender online atau KBKO. KBKO menurut ajaran Islam adalah tindakan yang dilarang keras dan bertentangan dengan nilai-nilai keadilan, kasih sayang, dan perlindungan diri yang dijunjung tinggi dalam agama. KBKO menyebabkan kerugian psikologis, sosial, dan ekonomi bagi korbannya, serta melanggar kehormatan dan privasi individu. Tindakan seperti menyebarkan informasi pribadi tanpa izin, cyberstalking, dan ghibah merupakan pelanggaran yang jelas menentang terhadap prinsip-prinsip Islam. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Dalam Islam, laki-laki dan perempuan memiliki derajat yang sama. Dalam Islam juga secara tegas menolak segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan berbasis gender. Kesimpulannya yaitu, dalam Islam, laki-laki dan perempuan memiliki derajat yang sama. Dalam Islam juga secara tegas menolak segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan berbasis gender, baik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk dalam ranah digital KBGO. Ajaran Islam menekankan pentingnya menjaga kehormatan, privasi, serta perilaku yang adil terhadap sesama manusia tanpa memandang jenis kelamin. Dan semuanya sama di hadapan Allah. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.